Para upasaka upasika sekalian Sukihontu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita kembali lagi di kelas Pariyati Sasana seperti yang sudah beberapa kali akhir-akhir ini saya sampaikan bahwa kelas ini also known as kajian kitab suci. Jadi kita akan mempelajari kitab suci kita, dan itu saya rasa itu adalah hal yang sangat dianjurkan sebagai umat beragama. Anda ini kan umat beragama, artinya umat beragama salah satu komponen beragama adalah kitab suci yang harus dipahami. Dengan demikian Anda sah disebut sebagai seorang umat yang beragama Buddha karena paham kitab suci agama Buddha. Kalau agama Buddha nggak paham ajaran Buddha bagaimana? Berarti bukan murid Buddha. Berarti belum mempunyai sadda terhadap ajaran Buddha. Nah, salah satu manfaat untuk mempelajari kitab suci, karena yang kita sampaikan, saya berjuang semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang tertulis di baik itu di dalam Tripitaka maupun di dalam kitab komentar ataupun kitab subkomentar. Artinya semua kata-kata itu adalah kata-kata dari guru kita di masa lalu, ya, yang sudah menjaga tradisi ini lebih dari 2.500 tahun. Jadi apa yang Anda pelajari itu adalah ajaran yang sudah dijaga sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu, ajaran yang sangat tua. Ajaran yang sudah distempel sama Sangga selama 2.500 tahun ini, disahkan bahwa ini adalah ajaran yang benar. Ya, sehingga layak untuk dipelajari, layak untuk dijadikan landasan atau fondasi untuk meningkatkan sadda kita, karena yang Anda pelajari adalah ajaran yang benar. Dengan demikian secara perlahan-lahan pandangan-pandangan Anda yang salah akan terkikis, karena ini ajaran dari para guru kita. Ya, lain halnya kalau Anda datang kemari hanya mendengarkan kata-kata saya ini kan siapa sih, ya, bisa jadi malah tidak mengikis pandangan salah Anda, tetapi malah mempertebal pandangan salah Anda. Kan rugi kan, Anda sudah buang waktu sejak jam 6 pagi katakanlah, udah siap-siap dandan yang rapi pakai parfum datang ke wihara ingin mendapatkan kebijaksanaan dan ingin mendapatkan pandangan benar, begitu ini hanya mendengarkan kata-kata saya yang belum tentu benar. Makanya lebih aman kita mendengarkan kata-kata para guru kata guru kitab komentar, ya. Jadi sekali lagi kelas ini kita setting seperti itu. Dengan demikian harapan saya ada dua minimal yang selalu ada di dalam pikiran saya dengan menerjemahkan, menyampaikan ajaran yang ada di kitab-kitab kuno ini. Tujuan pertama saya adalah agama Buddha biar kokoh di Indonesia, karena kalau ajaran ini sudah ditanam maka dia akan berakar dan akan kokoh. Kedua, bagi mereka yang mempelajarinya, Anda yang mempelajarinya akan melakukan satu kebajikan yang saya harapkan buahnya akan menghasilkan buah yang besar. Ya, ingat ya, semua kita ini sering kan melakukan kebajikan, tapi Anda harus waspada bahwa kebajikan Anda itu mempunyai beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi kebajikan yang Anda lakukan berdana atau apapun itu tidak berbuah. Kemungkinan itu ada. Dua, kalaupun berbuah, buahnya kecil, nggak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati. Tiga, buahnya besar. Anda pilih yang mana? Nah, untuk bisa menghasilkan kebajikan yang memiliki buah yang besar, syaratnya ada. Yaitu apa? Ya, salah satu mendengarkan guru-guru kita. Guru yang ada bukan saya ya, guru yang ada di Tripitaka dan kitab komentar serta sub komentar. Maka satu, beruntunglah Anda, bersyukurlah Anda karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Dan kedua, selama pembabaran Dhamma ini dengarkanlah dengan baik, catatlah ya dengan penuh perhatian, pahami dan juga dihafalkan ya. Supaya apa? 2 jam, 3 jam yang Anda sudah spend ke DPS itu bermakna ya. Baik, kita mulai pelajaran kita. Harusnya kelas kita di Sutta ini tinggal 2 kali kelas lagi, kelas hari ini dan kelas berikutnya ya. Setelah itu saya berencana mungkin membabarkan Bahia Sutta
Setelah itu mungkin Dhammacakka Pavattana Sutta. Masih banyak sutta-sutta lain yang menarik yang menunggu. Ya. Nah, mari kita mulai. Kita sudah cukup jauh mempelajari Asi Wisopama Sutta dan dalam posisi Anda hari ini, Anda saya harapkan sudah memahami paling tidak kita ini kemana-mana selalu diikuti dengan 4 ular yang berbisa, yaitu 4 elemen, ya, ular berbisa yang sangat panas dan mematikan. Ya, 4 elemen ini sangat mematikan. Kalau kita digigit oleh 4 elemen, salah satu dari 4 ular berbisa ini, maka kita bisa sakit atau sakit yang mematikan. Ya, yang menarik adalah di dalam sutta kalau Anda cermati, 4 ular ini tidak bisa membuat mati kita loh sebenarnya. Kalau Anda cermati hanya menggigit membuat kita sakit dan sakit yang mematikan, tapi nggak mati karena yang membuat mati itu bukan 4 ular harusnya, karma kita juga. Ya, kalau karma produktif kita udah expired, karma itu bukan fenomena materi. Ya, karma itu fenomena mental. Ya, kalau ini sudah expired ya seseorang meninggal dunia gitu. Nah, ini hanya dari saya saja selingan. Jadi ada 4 ekor ular yang panas dan berbisa sangat mematikan. Seseorang menganjurkan orang tersebut untuk berlari menghindari 4 ular, tapi setelah dia berlari beberapa saat agak aman dari 4 ekor ular yang berbisa, dia dikejar oleh 5 pembunuh, ya, yaitu apa? Pancu Padana Kanda Duka. Jadi saya ringkaskan kembali. Pancu Padana Kanda Duka adalah 5 agregat yang menjadi objek pelekatan kita. Tubuh, jasmani, perasaan, persepsi, formasi-formasi kehendak, ya, formasi-formasi karma, dan juga kesadaran yang menjadi objek pelekatan kita. Dia ini adalah pembunuh, saling membunuh satu dan yang lainnya, ya, yang fenomena tubuh jasmani membunuh persepsi, persepsi membunuh tubuh jasmani dan yang lain sebagainya. Tidak hanya itu, orang tersebut dihantui juga oleh pembunuh keenam, yaitu sahabat Karib. Sahabat Karib dengan pedang yang terhunus. Kalau Anda ingat sutta-suttanya itu, pedang yang terhunus. Sahabat Karib, ini sahabat Karib kita, sahabat Karib Anda. Siapa sih sahabat Karib Anda? Nandi Raga. Nandi Raga berarti nafsu dan kesenangan, ya. Atau kesenangan dan nafsu. Nandi dulu baru raga, kesenangan dan nafsu. Kesenangan dan nafsu ini sahabat karib kita. Setuju tidak sih? Coba Anda kan dari bangun tidur sampai tidur kan pengen untuk menyenangkan sahabat karib Anda kan, menuruti permintaan sahabat karib Anda kan, kesenangan dan nafsu kan. Nah, hati-hati, sahabat karib Anda itu membawa pedang terhunus yang setiap saat sahabat karib ini bisa memenggal kepala siapapun. Begitu dia beraksi maka kepala terpenggal. Kepala terpenggal ini adalah perumpamaan untuk kebijaksanaan. Jadi setiap kali kesenangan dan nafsu itu muncul, ingat kebijaksanaan sedang terpenggal, ya. Kemudian tidak hanya sahabat karib ini, kemudian dia berlari ketika menemukan satu desa yang kosong, ya. Tapi setiap kali dimasuki semuanya kosong, ya, rumah atau kutinya kosong, bejana kosong, semuanya kosong. Ya, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada 6 gerombolan perampok. Ya, jadi ini satu pasang 6 desa yang kosong dan perampok. Desa yang kosong ini adalah perumpamaan tentang 6 landasan indriawi internal, bukan eksternal. Yang internal itu artinya apa? Yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu landasan pengindra atau indriawi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin. Semuanya ini sebenarnya kayak desa kosong. Kosong itu artinya apa? Bukan milik saya, bukan milik Anda. Itu juga bukan Anda atau bukan saya, dan bukan diri atau bukan roh saya. Itu arti dari kosong. Dan itu adalah realisasi yang direalisasi oleh para Arya. Kalau Anda ingin tercerahkan, sebenarnya Anda hanya harus merealisasi bahwa semuanya ini kosong. Artinya tubuh jasmani dan semua yang ada pada Anda itu bukan milik Anda, bukan Anda, dan juga bukan roh Anda atau bukan diri Anda, ya. Nah, desa yang kosong ini diserbu oleh gerombolan perampok. Gerombolan perampok yang menghancurkan desa ini
adalah perumpamaan untuk 6 landasan indriawi eksternal, ya, yaitu objeknya landasan indriawi internal. Objeknya mata apa? Ya, objek mata, objek bentuk, ya. Sehingga mata bisa melihat. Objeknya telinga apa? Suara. Objeknya hidung apa? Ganda atau bau. Objeknya lidah apa? Rasa. Objeknya kulit peraba ini apa? Objek sentuhan. Objeknya batin apa? Ya pikiran, dhamma, ya. Objek-objek pikiran. Nah, mereka inilah yang disebut gerombolan perampok, 6 gerombolan perampok. Dia yang merampok desa. Artinya objek-objek tersebutlah yang sebenarnya merampok 6 landasan indriawi tadi, yang membuatnya akhirnya memunculkan penderitaan kalau kita bereaksi secara negatif. Nah, kemudian saya rasa kelas minggu lalu sampai di situ ya, tentang 6 gerombolan perampok. Mari kita lanjutkan kelas kita. Sekarang ketika mengatakan gerombolan perampok desa dan seterusnya, beliau sedang menunjukkan kemiripan landasan indriawi eksternal dengan gerombolan pencuri desa. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Itu adalah objek-objek dari 6 landasan indriawi internal. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, ketika merampok desa, para pencuri melakukan 5 perbuatan, ya. Jadi saya rasa ini dari saya, ya, karena di subkomentar juga tidak menceritakan apapun. 5 perbuatan ini adalah mewakili objek-objek dari 5 panca indera sih, panca indera, ya, yang batin tidak termasuk, ya. Pertama-tama, para pencuri akan mengepung desa kemudian membakarnya. Mereka mengeluarkan suara yang keras. Kemudian orang-orang sambil membawa barang-barang milik mereka yang berharga meninggalkan desa. Ya, jadi kemudian siapapun yang ditemui oleh gerombolan perampok desa tadi, kalau di kitab tiganya mendapatkan pukulan hingga berjatuhan. Ya, orang-orang siapapun yang bertemu dengan perampok dipukul hingga berjatuhan. Selanjutnya setelah orang-orang pada berjatuhan, mereka mengikat orang-orang yang sehat, sisanya kalau yang sakit sudah hampir mati ditinggal begitu saja. Tapi yang sehat diikat, ya, kemudian dibawa oleh mereka pulang ke rumah mereka untuk dijadikan sebagai budak, ya. Jadi ada yang dijadikan budak. Ini perumpamaan juga yang menarik, ya. Anda ingat-ingat dulu, nanti akan dijelaskan di belakang. Sehubungan dengan hal tersebut, desa yang dikepung oleh gerombolan perampok desa dan dibakar hendaknya dipahami seperti kemunculan kobaran api kilesa ketika objek-objek telah tiba dalam jangkauan 6 pintu. Artinya hati-hati, setiap kali 6 landasan indriawi internal Anda menerima objek yang tiba dalam jangkauan. Nah, ini kalau bahasa Abhidhamma itu begitu. Objek itu harus tiba di dalam jangkauan landasan indriawi supaya terjadi proses mengenali objek. Contohnya, sekarang Anda mengenali saya sebagai objek mata Anda, kan? Kenapa Anda bisa melihat? Karena saya sebagai objek mata Anda itu berada di dalam jangkauan indera mata Anda, landasan indriawi mata Anda. Karena kalau saya tidak berada di dalam jangkauan indria mata Anda, landasan indria mata Anda, maka Anda tidak bisa melihat saya. Ya, contohnya mungkin ada umat yang berada di ruko sebelah yang dikatakanlah meja reception. Karena saya tidak berada di dalam jangkauan mata dia, maka dia tidak bisa melihat saya. Jadi sebenarnya proses melihat ini kayak perumpamaan batang korek api dan kotak korek api itu. Begitu dia bergesekan muncul api. Kalau tidak bergesekan tidak ada muncul apinya. Ya, tidak bisa melihat. Nah, makanya di sini dikatakan begitu objek dari landasan indriawi landasan indriawi itu tiba di dalam jangkauan 6 pintu, kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terbakar. Ya, terbakar oleh apa? Terbakar oleh kilesa. Tetapi Anda harus hati-hati, yang menyebabkan kilesa muncul bukan objeknya sesungguhnya. Ya, karena kalau ini adalah disebabkan oleh objek, maka si buta dari gua hantu dulu benar. Kan dia begitu, aduh kok punya mata kok mengganggu konsentrasi ya, malah memunculkan ini dan itu gitu. Kalau nggak punya mata pasti lebih damai, akhirnya matanya dibikin buta. Bukan begitu. Kilesa tidak muncul dari sana. Kilesa muncul di
hati yang tidak menerapkan yoniso manasikara. Satu, kilesa muncul karena kita masih mempunyai kilesa. Kalau kilesanya sudah dihancurkan, apa bisa muncul? Tidak bisa. Ya, itulah yang terjadi pada arahat. Mereka tidak bisa memunculkan kilesa. Nah, iya, jadi Anda harus pahami proses melihat, proses mendengar, proses mencium, bau dan seterusnya melalui 6 landasan indriawi tadi hanya bisa terjadi kalau ibarat batang dan kotak korek api bergesekan. Hanya atau itu adalah perumpamaan hanya bisa terjadi kalau objek berada atau masuk ke dalam jangkauan dari landasan indriawi yang terkait. Mari kita lanjutkan. Para pencuri perampok membawa barang-barang berharga dan meninggalkan desa seperti seorang yang telah meninggalkan dhamma-dhamma yang baik dan di saat tersebut hanya memiliki dhamma yang aku salah saja. Penjelasannya begini, ya. Jadi membawa barang berharga itu artinya membawa dhamma-dhamma yang baik, kualitas hati yang baik, sehingga yang tersisa karena yang baik itu dibawa, dirampok, yang tersisa adalah yang tidak baik. Itulah yang terjadi pada saat seseorang dirampok oleh objek mata, objek telinga dan seterusnya, tidak menerapkan yoniso manasikara, akhirnya kilesa muncul karena yang baik, ini hanya perumpamaan saja, yang baiknya udah nggak ada. Kalau yang baik nggak ada, berarti yang tertinggal adalah yang tidak baik. Oleh karena dhamma yang tidak baik menguasai hati dan pikiran, maka seorang biku kemudian melakukan berbagai pelanggaran. Ini dari kitab, ya. Karena dirampok, diserbu oleh 6 perampok tadi, dan seorang biku, Anda bersyukur kitab komentar selalu menyebutnya merujuk pada biku, bukan Anda. Tenang aja, merujuk pada saya. Jadi artinya begitu dirampok seorang biku, yang baik sudah dirampok semua, yang tertinggal adalah yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa sih? Keserakahan, pandangan salah, kesombongan, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati dan seterusnya, penyesalan, kemalasan, kantuk. Kemalasan dan kantuk itu kotoran loh. Hah? Japakun. Kotoran loh itu. Enggak sampai segitunya ya. Tapi iya, tinak mida itu kotoran. Jadi saya lanjutkan lagi. Seorang biku kemudian melakukan berbagai pelanggaran. Begitu dia diterjang oleh objek mata, dia melakukan pelanggaran. Dukata, dubasita, pacitia, tulacaya. Ada 4 pelanggaran yang di sini. Dukata itu perilaku tubuh yang buruk. Dubasita itu perilaku ucapan yang buruk. Ya, pacitia itu pelanggaran minor, semacam minor gitu. Tulacaya itu pelanggaran berat. Jadi karena diserbu oleh 6 objek tadi, seorang biku melakukan pelanggaran. Tapi tentu saja meskipun tadi dikatakan hanya merujuk kepada biku, catatan dari saya, tentu ini juga pelajaran buat Anda pun juga sama. Kalau diserbu, dirampok oleh 6 perampok, 6 objek-objek landasan indriawi Anda, sering kan ya, dhamma-dhamma yang baik tidak muncul kan? Yang muncul adalah dhamma-dhamma yang tidak baik. Jadi sekarang kalau Anda sedang emosi, kilesa sedang muncul, ingat Anda sedang dirampok. Dhamma-dhamma baik, barang-barang berharganya sedang dibawa oleh perampok. Yang tersisa adalah dhamma-dhamma atau kualitas hati yang tidak baik. Nah, tapi sekali lagi Anda harus memahami hubungan yang benar, sebab dan akibatnya supaya pandangan Anda tidak jatuh ke pandangan yang salah. Saya tekankan berkali-kali bahwa kilesa tidak muncul karena objek. Ya, kilesa muncul begitu kita melihat objek, kita lupa untuk menerapkan yoniso manasikara, tidak menerapkan perhatian penuh terhadap objek, tidak menerapkan perhatian penuh terhadap pikiran yang melihat ke objek. Sehingga akhirnya kilesa muncul. Karena kalau Anda menerapkan yoniso manasikara, maka kilesa tidak muncul. Ya, jadi pada saat melihat Anda harus benar-benar melihat. Kalau kilesa muncul, segera amati kilesa yang sedang muncul. Begitu, kalau pengamatan Anda benar, kilesa langsung subsides, langsung reda dia, padam. Ya,
Jadi itu bukan karena dunia yang menyebabkan kilesa. Saya harus tekankan ini berulang-ulang, tetapi karena kita sendiri. Makanya kita tidak pernah menyalahkan dunia. Ya, kita menyalahkan, aduh kenapa sih latihan saya belum berhasil menghancurkan tanha dan awija dan tanha. Ya, kalaupun boleh disalahkan ya. Ya, nah kita lanjutkan. Setelah penduduk tadi dipukul dan dia terjatuh, itu seperti bahasa Palinya asa manakalo, artinya momen ketika biku palsu setelah melanggar peraturan parajika. Jadi seorang biku itu ada 4 peraturan yang kalau dilanggar dia otomatis bukan biku. Tidak ada yang bisa melepas kalau dia tidak mau mengaku, karena memang sistem di dalam sangga itu begitu, tidak harus disidang. Disidang kalau nggak mengaku ya sudah. Ya itu tanggung jawab masing-masing. Tetapi begitu seorang biku melanggar salah satu dari 4 peraturan parajika, dia otomatis sebenarnya sudah bukan lagi biku meskipun dia pakai jubah. Kalau dia nggak mau lepas jubah, dia tetap pakai jubah nggak apa-apa. Tapi dia bukan biku. Dia akan menimbun banyak karma buruk karena apa? Berbohong. Membohongi umat, pretending seolah-olah biku padahal bukan biku. Ya, dia kalau di kitab kita dulu belajar di Myanmar, mereka yang seperti itu katanya ya karena banyak melakukan karma buruk, maka setelah kelahiran ini kemungkinan besar akan lahir ke bawah. Karena dia nanti di momen-momen terakhir akan dihantui oleh penyesalan. Ya. Dia waktu kesadarannya melemah, semuanya menjadi jelas, dia baru terlihat, oh duh saya salah gitu. Nah, istilah seorang biku yang sudah melanggar salah satu dari 4 peraturan parajika tadi, itu adalah biku yang sudah terkalahkan, kalah dia, KO dia. Makanya tadi diberi contoh perumpamaan seperti penduduk yang dihantam oleh perampok dan dia jatuh. Ya, jadi itu merujuk kepada biku yang sudah kalah ya. Peraturan Winaya mengatakan bahwa seorang biku yang sudah kalah, yang sudah terjatuh seperti itu tadi, di dalam kehidupan kali ini dia sudah tidak bisa ditahbiskan lagi seumur hidup. Dia hanya bisa jadi biku lagi di kehidupan berikutnya. Itu pun kalau lahir jadi ya, jangan berpikir berikutnya, waduh enak dong, paling 30-40 tahun lagi. Iya kalau langsung lahir jadi manusia lagi. Kalau langsung ke neraka dulu 1 miliar tahun. Keluar dari neraka ke alam peta 100 juta tahun. Keluar dari alam peta alam binatang 60 tahun misalkan. Keluar dari binatang udah seneng, aduh ini harusnya selesai, ini harus habis neraka, peta sudah, neraka sudah, binatang sudah, harusnya ini selesai. Keluar dari neraka masuk neraka lagi, keluar dari binatang muter di situ terus. Bisa lama dapat kelahiran sebagai manusia lagi. Nah, selanjutnya tadi ada kalimat setelah mengikat orang-orang yang sehat. Ya, sisanya kan yang dipukul jatuh tadi biku yang melakukan pelanggaran kan, tapi orang yang sehat kan diikat sama perampoknya kan. Para perampok kemudian membawanya pulang ke rumah mereka dan menjadikan mereka sebagai budaknya. Itu adalah contoh untuk para biku, perumpamaan untuk para biku yang melanggar sila-sila yang rendah. Cula sila, majima sila, maha sila. Artinya melanggar sila-sila yang rendah, sila-sila yang menengah dan sila-sila yang agung. Ya. Kenapa? Dia melanggar begitu melihat, waduh, ada gadis cantik ini. Nah, kalau seorang biku biasanya kan gitu ya, apa? Maaf. Pelanggaran itu biasanya kan terjadi begitu itu. Ya, kalau dia tidak menjaga matanya, akhirnya dari melihat objek tadi lepas jubah. Dia tidak melanggar peraturan berat, tetapi dia lepas jubah gara-gara melihat objek mata. Makanya Buddha kan sebenarnya mengajarkan kepada kita kalau kita tahu melihat sesuatu akan memunculkan kilesa, jangan dilihat. Kan gitu kan, nasihatnya begini. Buddha ditanya, apa yang harus biku atau kami lakukan kalau kita melihat seorang perempuan? Kalau kita bertemu dengan seorang perempuan, Buddha menjawab, jangan dilihat. Boleh enggak? Boleh ya, sekarang saya kalau ketemu Anda, kalau Anda ngajak ngobrol saya jawab, apa? Ya. Terus ditanya lagi,
Kalau sudah terlanjur melihat bagaimana Bante? Jangan bicara. Jangan diajak bicara. Kalau sudah terlanjur bicara, berbicaralah dengan penuh perhatian. Itu nasihat dari Buddha. Mari kita lanjutkan. Jadi, orang-orang atau laki-laki yang sehat yang diikat dibawa pulang ke rumah adalah biku yang lepas jubah gara-gara kilesa muncul karena melihat objek-objek panca indera gitu ya. Dia melanggar sila-sila yang rendah menengah gitu. Di kitab komentar dijelaskan, seorang biku yang demikian meninggalkan latihannya, artinya dia lepas jubah dan menjadi perumah tangga serta kemudian membesarkan anak-anaknya. Hal ini hendaknya dipahami sebagai dukkha kanda, kumpulan dari penderitaan dia gitu. Bahkan ada ini kalimat seterusnya, setelah meninggal dunia dia lahir di neraka. I'm so sorry to say this, tapi ini ada di tulisan di kitabnya. Itu ya. Jadi kalau yang sekarang ini pendapat saya, inilah mengapa saya selalu berkeyakinan apabila ada seorang biku lepas jubah, itu karena dia telah dikepung oleh kilesa, bukan alasan-alasan yang lain. Ya, karena ya ternyata di kitab juga mengatakan demikian. Kenapa seorang biku lepas jubah? Karena dia diserbu oleh perampok. Ya, barang-barang berharganya diambil, yang tersisa hanyalah barang-barang yang tidak baik atau aku salah cetasika saja, sehingga akhirnya yang membuat dia terbakar oleh kilesa-kilesanya sendiri, dan itulah mengapa kemudian dia lepas jubah. Ya, kesimpulannya apa? Kita harus menjaga indera-indera kita dari serangan objek-objek eksternal dengan cara apa? Menerapkan yoniso manasi kara. Satu, kedua, berlatih untuk mencapai arahata magga sehingga Anda menjadi seorang arahat. Kalau Anda menjadi seorang arahat, sudah tidak ada lagi kilesa yang bisa muncul. Baru setelah itu Anda boleh melanggar sila. Sebelum jadi arahat jangan. Ya, kenapa? Karena setelah jadi arahat semua perbuatannya tidak menghasilkan buah. Pelanggaran perbuatan buruk boleh Anda lakukan setelah Anda jadi arahat. Sebelum jadi arahat jangan dilakukan, oke? Ya, baik, kita lanjutkan. Landasan-landasan indria eksternal di bawah ini dipaparkan merujuk pada subjek meditasi untuk seorang biku. Jadi sedang disampaikan tentang teknik bermeditasi tapi secara singkat ya. Saya rasa saya sudah jelaskan di kelas-kelas yang lalu ya, bagaimana memilah-milah ini nama, ini rupa, kemudian bahwa segala sesuatu yang muncul ada sebabnya harus kita ketahui dan seterusnya gitu. Oleh karena di sini landasan indriawi bentuk, artinya landasan indriawi bentuk itu objek dari indera mata kita. Landasan indriawi suara, objek dari untuk telinga kita. Landasan indriawi ganda atau bau, objek untuk landasan indriawi hidung, dan rasa adalah objek untuk lidah. Adalah 4 materi yang bergantung. Nah, ini sangat abhidhamma sekali. Upada rupa. Ya, Anda nggak perlu tahu kalau yang belum belajar abhidhamma. Jadi di dalam abhidhamma itu sebenarnya 28 fenomena materi dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama disebut mahabhuta, 4 unsur-unsur dasar yang besar, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. 24 sisanya itu adalah upada rupa, materi yang bergantung pada 4 elemen tadi. Ya, yang kemunculannya bergantung pada 4 elemen tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa landasan indriawi objek di luar ini tadi, bentuk, suara, ganda, dan lain sebagainya adalah materi dari kelompok yang kedua. Ya. Landasan indriawi sentuhan, objek yang Anda sering sentuh dengan indera peraba Anda itu sesungguhnya terdiri dari 3 elemen. 4 elemen kecuali elemen air, berarti elemen tanah, api, dan angin saja. Jadi Anda itu sebenarnya kalau Anda menyentuh itu gabungan dari 3 elemen itu tadi gitu. Dalam kaitannya dengan landasan indriawi dhamma, objek-objek dari batin, ya 4 unsur dasar itu masuk menjadi objek landasan indriawi batin atau mental, yaitu 3 elemen tadi bersama dengan elemen air. Pembatas di antara mereka adalah elemen angkasa dan seterusnya. Jadi ini sangat abhidhamma sekali gitu. Jadi pasangannya kan begini kan, 6 perampok desa tadi, 6 landasan indriawi berpasangan dengan 6 landasan
internal dan eksternal. Begitu internal berbenturan, eksternal masuk ke dalam jangkauan internal, maka terjadi proses untuk mengenali objek tadi. Ya, berarti landasan indria mata pasangannya adalah landasan indriawi objek bentuk. Telinga adalah ini dan seterusnya. Tapi kan ada yang disebut manayatana. Yang keenam itu adalah landasan indriawi mental, batin. Dia dalam hati kita ini. Dia itu mengambil objeknya apa? Kalau bahasa teknisnya disebut dhamma ayatana. Dhamma ayatana, yaitu landasan indriawi dhamma. Ya. Dhamma ayatana ini atau landasan indriawi dhamma itu mencakup semua realitas hakiki, semua paramata dhamma, kecuali 1, 5 materi transparansi, yaitu 5 landasan indriawi internal tadi. 2, kecuali 5 objek dari 5 transparansi tadi, berarti 5 objek panca indera dan cita. Ya, selebihnya di sini termasuk dalam dhamma ayatana atau landasan indriawi dhamma itu. Kita lanjutkan. Ini juga masih teknis ya. Peringanan itu adalah juga satu bentuk materi ya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan di sini karena ini abhidhamma sekali ya. Kesimpulannya demikianlah, itu semua yaitu unsur dasar dan materi yang bergantung adalah agregat materi ya. Kalau diurai semuanya dikumpulkan akan ditemukan 28 jenis materi. Jadi ini hanyalah teknik meditasi untuk melihat dengan objektif, dengan kebijaksanaan kita bahwa tubuh apa yang kita sebut sebagai tubuh jasmani ini tidak lain dan tidak bukan adalah kombinasi dari 28 jenis materi yang membentuk satu klaster yang disebut rupa kalapa. Ada banyak klaster ya, tapi satu kelompok itu disebut satu rupa kelapa. Inilah yang harus dilihat oleh meditator, melihat rupa kelapa. Setelah melihat rupa kelapa, dia belum melihat realitas hakiki. Dia harus bisa melihat komponen pembentuk dari rupa kelapa itu, yaitu individu-individu materi. Ada satu rupa kelapa yang hanya terdiri dari 8 individu materi, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, 12. Ya. Nah, itu yang harus dilihat, individu-individu materi itu. Pada saat yogi ketika bermeditasi sudah bisa melihat individu-individu materi di dalam klaster-klaster atau kalapa-kalapa itu tadi, maka dia dikatakan sudah melihat fenomena rupa atau materi. Tapi meditasi tidak berhenti di sana. Setelah dia melihat fenomena rupa, dia harus melihat Vedana kanda. Ya, dia harus benar-benar bisa melihat 5 agregat yang lain ya. Jadi perasaan dan lain-lain yang muncul disebabkan oleh objek tersebut adalah 4 agregat non materi. Jadi secara teknis begini ya, apabila Anda sedang bermeditasi, kemudian ada satu memori muncul, Anda melihat katakanlah atau ada objek mata, objek bentuk membentur di mata, ya. Anda akan diminta oleh guru untuk menganalisa fenomena benturan ini tadi, ya. Dan kemudian Anda akan mempunyai satu pemahaman pada akhirnya bahwa ini adalah semua terdiri dari fenomena materi saja, ya. Kemudian setelah fenomena materi diidentifikasi, dianalisis, Anda juga masih harus menganalisis fenomena mental yang mengambil objek ini tadi. Ya, fenomena mental yang mengambil objek ini tadi Anda harus mampu melihatnya bahwa ini semua terdiri dari 4 agregat mental, yaitu Vedana kanda, Sanya kanda, Sankhara kanda, dan Vijnana kanda. Dengan demikian 5 agregat Anda ketahui. Dan ini juga berlaku untuk proses-proses melalui pengindra-pengindra yang lain. Ya, itulah proses meditasinya seperti itu, sehingga Anda sudah bisa dikatakan telah mengidentifikasi 5 agregat. Mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut dikatakan bahwa agregat materi adalah materi, 4 agregat non materi adalah batin, maka kita dapatkan apa? Rupa dan nama, atau dibalik nama dan rupa. Jadi apa yang Anda anggap diri Anda itu sesungguhnya hanya nama rupa ini saja, hanya 5 agregat ini saja gitu. Nah, seterusnya
Setelah memastikan nama dan rupa dengan metode seperti yang sebelumnya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di kelas yang minggu lalu, dia melatih subjek meditasi yang telah dipaparkan sebelumnya hingga mencapai arahata. Saya rasa di ceramah saya di Mahasatipadana Sutta juga sudah saya singgung proses latihannya gitu. Tapi Anda harus, kembali lagi saya ingatkan, proses meditasi Anda harus sila dimurnikan, kemudian mencapai sama-samadhi, baru kemudian berwipasana. Ya, jadi sila samadhi banyak. Tanpa sama-samadhi maka akan sulit untuk berwipasana. Kita lanjutkan. Di sutta dikatakan begini. Setelah laki-laki tadi lari meninggalkan desa, ya, meninggalkan gerombolan perampok desa, dia berlari, kemudian dia melihat samudra ya dengan airnya yang sangat luas gitu ya. Ya, air yang sangat luas. Kalau Anda masih ingat di kelas yang awal itu adalah sebutan untuk 4 banjir. Apa saja 4 banjir itu? Masih ingat? Di Oga Tarana Sutta, penyeberangan banjir. Kamoga, Bawoga, Didoga, Awijoga. Banjir kesenangan indriawi, kemudian banjir eksistensi, banjir pandangan salah, banjir ketidaktahuan. 4 inilah yang disebut banjir. Walaupun 4 sesungguhnya realitas hakikinya hanya 3, yaitu apa? Loba, titik, dan moha, ya hanya 3. Nah sekarang di kitab komentar di slide dikatakan disebut sebagai banjir karena di sini mengandung arti sebagai sesuatu yang menjauhkan seseorang dari pembebasan atau dalam arti sulit untuk diseberangi. Ya, banjir kesenangan indriawi mudah diseberangi enggak sih? Kalau Anda sedang menikmati kenikmatan sensual diserbu banjir, mudah untuk diseberangi? Tidak, ya. Kalau Anda ingin menjadi ingin menjadi itu, sedang diserbu oleh banjir eksistensi, mudah diseberangi? Tidak. Kalau Anda masih punya pandangan salah, semua banjir itu tidak mudah diseberangi, ya. Dan semua banjir itu menjauhkan diri, menyeret kita untuk menjadi semakin jauh dari pembebasan. Pembebasan atau kebebasan itu pencerahan, ya. Kalau kita tidak bisa keluar dari banjir, maka kita tidak akan pernah mencapai pantai seberang. Nah, ya, itu maksudnya. Selanjutnya, setelah menguatkan tekad, jadi laki-laki tadi begitu melihat samudra, dia menguatkan tekad. Ya. Setelah itu perumpamaan, setelah memenuhi pengendalian diri melalui sila, saya akan mencapai arahata. Jadi ini tekad seseorang yang ikut retret biasanya begitu. Ya, kalau Anda ikut retret, Anda bertekad kan untuk mencapai magga, pala dan nibbana kan? Ya, itulah perumpamaan seseorang yang sedang berdiri di pantai sebelah sini yang melihat di hadapannya ada samudra yang luas, dia bertekad ingin menyeberangi, ya. Itu adalah perumpamaan seseorang yang katakanlah mau retret, mau bermeditasi, setelah memurnikan silanya dia kemudian memunculkan tekad saya akan berjuang untuk mencapai magga, pala dan nibbana gitu. Lihat kalimat berikutnya, dengan bergantung pada kalyana mita, dia mampu menyeberang. Ya. Dan juga disebabkan karena adanya usaha yang benar. Jadi demikianlah dikatakan bahwa banjir itu sangat sulit untuk diseberangi, ya. Walaupun begitu, tugas kita adalah untuk menyeberanginya. Sesulit apapun, tetap banjir tersebut harus kita seberangi. Berikutnya, kita diperkenalkan dengan terminologi baru, identitas, atau bisa disebut sebagai identitas diri. Bahasa Palinya sakkaya, ya, biasanya ditambah dengan titik, sakkaya titik, artinya pandangan salah tentang identitas diri, gitu.
Ya, apa sih identitas diri? Inilah pelekatan kita, ya, pandangan-pandangan salah kita terhadap tubuh jasmani dan juga nama kanda, agregat mental. Kita sering mengidentifikasikan tubuh jasmani ini sebagai diri kita. Ya tidak? Makanya kalau pada saat terluka kita menangis. Oh, diri saya terluka. Padahal hanya tubuh jasmani saja. Atau ada orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai perasaan. Atau ada yang mengidentifikasikan sebagai agregat-agregat yang lain. Ada 20 pandangan salah tentang identitas diri, ya. Yang masing-masing itu berkaitan dengan 5 agregat. Berarti 20 bagi 5 berapa anak-anak? 4. Masing-masing agregat ada 4 variasi. Ya, diri adalah pemilik tubuh jasmani, diri ada di dalam tubuh jasmani ada di dalam diri dan seterusnya. Kemudian yang lain juga begitu, akhirnya ketemu 20 variasi pandangan salah tentang identitas diri. Inilah belenggu pertama yang harus dihancurkan. Karena ini adalah sumber penyakit. Ya. Saya sudah sampaikan belum tentang Sakaya Didik minggu lalu bahwa kenapa kilesa muncul? Sudah ya kayaknya minggu lalu ya. Karena Sakaya Didik. Sudah belum minggu lalu? Belum ya. Saya akan coba. Seingat saya sudah. Tapi oke, saya sampaikan lagi. Atau mungkin pada momen yang lain ya. Begini, saya akan sampaikan bahwa Sakaya Didik ini adalah sebenarnya belenggu, ibaratnya kartu domino, efek apa sih? Efek kartu domino, Anda tahu efek kartu domino? Kartu yang disusun sedemikian rupa, dia berdiri tegak. Begitu salah satu disentuh jatuh, yang lainnya ikut jatuh. Sesuai gilirannya, menunggu gilirannya. Nah, kita ini juga mempunyai banyak sekali kilesa, 10 kilesa, 10 belenggu. Ya, yang kesemuanya itu tersusun sangat kokoh, berdiri sangat kokoh seperti efek kartu domino tadi. Dari efek kartu domino ini mana yang harus kita sentuh, mana yang harus kita jatuhkan terlebih dahulu? Yang harus kita jatuhkan terlebih dahulu adalah pandangan salah tentang identitas diri ini tadi. Ya, karena begitu identitas diri ini berhasil kita hancurkan, maka sejak kehancurannya kilesa-kilesa yang lain akan meredup, tidak ada kelahiran yang ke-8 buat mereka yang sudah menghancurkan identitas diri. Mereka yang sudah menghancurkan identitas diri ini disebut sebagai seorang sotapanna, tidak ada kelahiran yang ke-8. Ya, jadi identitas diri, kalau Anda mengidentifikasikan tubuh jasmani dan mental Anda itu sebagai Anda, maka itulah sumber penyakit, sumber munculnya kilesa. Ya, sebenarnya akarnya adalah di awija dan tanha, tetapi ini adalah efek kartu domino tadi yang harus dijatuhkan terlebih dahulu. Ya, saya beri contoh. Kalau Anda, kenapa identitas diri ini bisa membangkitkan kilesa? Kalau ada seseorang marah-marah terhadap orang lain, Anda marah enggak? Jengkel enggak? Enggak dong ya. Orang lain lah, urusan dia lah, jangan ikut-ikut lah. Gitu. Tapi giliran dia memarahi Anda jengkel enggak? Enggak, Bante. Kan saya udah anagami, Bante. Enggak ada dosa lagi, enggak ada kebencian. Jengkel ya? Padahal kata-katanya sama loh. Si orang tadi waktu memarahi orang lain, dengan kata-kata itu yang dipakai juga untuk memarahi Anda. Kenapa pada saat dia marah terhadap orang lain Anda enggak jengkel, tapi pada saat dia marah pada Anda jengkel? Karena pada saat dia marah kepada orang lain, yang dimarahi adalah bukan saya. Pada saat dia memarahi saya, yang dimarahi adalah saya. Tuh, Anda memberi identitas pada itu. Ya toh? Sumbernya adalah identitas. Coba seandainya Anda bisa pakai remote control atau ada switch on and off-nya, atau ada switch kayak dipindah-pindah itu loh, kayak lampu kadang menyala di sebelah kiri, kadang menyala di sebelah kanan gitu ya. Giliran misalkan pada saat orang tersebut marah kepada orang lain, Anda switch lampunya nyala ke sebelah kiri, identitasnya ada di Anda. Begitu orang lain memarahi Anda, switch ke kanan, identitasnya ada pada dia. Anda nggak marah lagi loh. Jadi jangan melekat pada identitas tadi. Maka itu dikatakan sebagai pandangan salah karena tidak ada identitas diri kita. Satu itu. Kedua,
efek dari melekati identitas diri pribadi Anda, efeknya adalah ada sesuatu yang disebut sebagai milik Anda dan ada sesuatu yang disebut bukan milik Anda. Betul? Itu suami Anda, dia bukan suami Anda. Itu istri Anda, dia bukan istri Anda. Itu mobil Anda, itu bukan mobil Anda. Mari kita skenariokan lagi. Kalau mobil kawan Anda yang harganya mahal, lecet, Anda sedih enggak? Enggak. Kalau mobil itu tadi mobil Anda, lecet, Anda sedih enggak? Kenapa? Mobilnya sama loh. Hah? Ya manusia kan sering lucu kan? Kenapa? Karena yang itu adalah bukan mobil saya, yang ini adalah mobil kepemilikan. Jadi identitas keakuan berefek berimbas yang sangat panjang akan memunculkan kepemilikan. Ini milik saya. Ya, maka itulah sumber penyakit. Coba seandainya saja diri Anda itu dianggap sebagai mobil orang lain. Tadi kan kilesa nggak muncul kan? Tapi gara-gara Anda mengidentifikasikan itu sebagai milik saya, maka kilesa muncul. Betul? Ya, nah makanya di sini identitas diri ini harus dihancurkan pertama-tama. Pantai dekat, kalau di sutanya itu si laki-laki yang berlari tadi mencapai pantai ya dengan samudra yang sangat luas, digambarkan bahwa pantai dekat artinya pantai yang di mana dia berpijak itu sangat berbahaya dan menakutkan. Tapi di seberang samudra ada pantai seberang yang merupakan Nibbana. Nah, pantai yang tempat dia berpijak itu yang berbahaya dan menakutkan itu apa? Identitas diri yang kita ceritakan tadi. Masing-masing dari kita mempunyai identitas diri kita masing-masing yang menjadi sumber pemantik munculnya kilesa-kilesa kita. Itulah yang pertama harus dihancurkan melalui meditasi kita. Tidak bisa hanya dengan mendengarkan ceramah dhamma. Anda harus menganalisa seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Anda harus bisa menganalisis materi kemudian nama, mental atau batin. Ya. Nah, identitas diri ini berbahaya dan menakutkan karena efeknya seperti yang tadi saya simulasikan tadi. Semua kilesa muncul karena identitas diri, ya, dan juga apa semua yang menjadi milik dari si diri itu tadi, betul, ya. Nah, selanjutnya identitas atau itu bahasa Palinya bisa juga disebut identitas diri, sakkaya, existing body, bahasa terjemahannya. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah 5 agregat di 3 tingkatan dan gabungan dari mereka adalah yang disebut batin dan jasmani. Jadi identitas itu tadi sesungguhnya hanyalah batin dan jasmani, tetapi putu jana, orang yang belum tercerahkan, makhluk duniawi memberi identitas batin dan jasmani tadi sebagai diri mereka. Dan kemudian berkepanjangan, ada sesuatu yang menjadi milik diri mereka, padahal sesungguhnya hanyalah batin dan jasmani. Makanya pengetahuan kitab suci itu penting sekali. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, karena dengan pengetahuan kitab suci, Anda akan mendapatkan pandangan yang benar, Anda akan mendapatkan ajaran yang benar, sehingga dengan demikian pandangan salah Anda akan perlahan-lahan melemah atau terkikis. Dengan demikian pada saat Anda ikut retret akan cenderung lebih mudah untuk mengendalikan atau bahkan menghancurkan pandangan-pandangan salah tersebut. Demikianlah di sini diawali dengan pembatasan batin dan jasmani, dia mengembangkan subjek meditasi hingga mencapai tingkat kesucian arahata. Ini mengenai teknik meditasinya tidak disampaikan dengan detail karena di kitab komentar juga disarankan kalau kita ingin mengetahui tekniknya dengan detail, kita disarankan untuk membaca kitab Visuddhimagga. Di dalam kelas yang lalu ya juga sudah disampaikan bahwa kalau pantai dekat
di mana kita berpijak saat ini itu disebut identitas diri, ya. Maka pantai seberang disebut sebagai nibbana gitu ya. Untuk menyeberang seseorang memerlukan rakit. Rakit itu adalah apa? Sebutan untuk jalan mulia berunsur 8. Artinya, kalau kita ingin mencapai nibbana, kita membutuhkan rakit yang disebut jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena nibbana adalah seperti pantai jauh dari samudra yang luas, yang bebas dari ketakutan dan aman dari 4 unsur-unsur dan lain-lain, maka dia di Sutta dikatakan pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya dan seterusnya begitu ya. Jadi itu penjelasannya. Ada sedikit tambahan dari saya, walaupun Anda harus pahami di nibbana tidak ada nama dan rupa. Maksudnya tidak ada cita, cetasika, kesadaran, faktor-faktor mental dan materi yang tadi atau selama ini sudah kita bicarakan. Walaupun tidak ada cita, cetasika dan materi, tidak ada fenomena mental dan juga fenomena materi di dalam nibbana. Nibbana disebut sebagai nama, sebagai fenomena mental, tapi bukan fenomena mental yang selama ini kita kenal, cita Anda, kesadaran Anda dan faktor-faktor dari kesadaran Anda, bukan ya. Nibbana adalah fenomena mental yang berbeda dengan yang kita punyai saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, seperti halnya seorang yang berdiri di pantai sebelah sini yang dekat, yang berbahaya, berharap untuk menyeberang samudra yang luas. Setelah tinggal untuk beberapa hari di pantai sebelah sini, kemudian dia membuat perahu perlahan-lahan, ya, sambil kadang-kadang bermain-main menggunakan air di lautan, ya. Dia masih belum menaiki perahunya, ya. Sambil ini dia masih bermain-main dan tidak menaiki perahu. Dengan seperti itu dia mencapai kehancuran tanpa pernah naik ke perahu. Jadi ini perumpamaan tentang seseorang yang pariyatinya masih tersedia, ya, teori-teori di dalam kitab masih tersedia, kemudian guru yang merealisasi juga masih ada kan saat ini, masih banyak di muka bumi ini para bante yang merealisasi nibbana, masih banyak, gurunya tersedia, guru teori tersedia, guru meditasi tersedia. Ya, petunjuk untuk mempraktekkan sila juga masih bisa dibaca, petunjuk untuk mempraktekkan samadhi juga masih bisa dibaca, petunjuk untuk mengembangkan kebijaksanaan juga masih dibaca, tapi dia hanya bermain-main saja di air. Ini adalah perumpamaan seseorang yang tidak memanfaatkan keuntungan-keuntungan tadi. Dia berhenti di pantai seberang sini hanya untuk bermain-main saja, mengejar keduniawian yang sering saya katakan hanyalah sebagai fata morgana saja. Dia tidak muncul niat untuk menyeberang ke pantai seberang. Ya, kadang ada kejadian ada orang yang ingin menyeberang ke pantai seberang tapi Anda larang. Jangan. Contohnya saya. Saya boleh nggak? Hah? Nggak bisa jawab. Nanti. Aduh. Ada loh yang gitu ya. Temennya mau menyeberang, jangan dulu dong, gitu, jangan, gitu. Kami belum ini, gitu. Katanya nanti. Nanti keburu tua. Jadi lihatlah perumpamaan ini. Semuanya tersedia tapi dia tidak menyeberang. Kok guru kata-kata tahu Anda ya? Ya, dia kok bisa menulis ini, emang Anda pernah ketemu beliau dulu? Kayaknya ini bercerita pada Anda ini. Iya. Ya. Nah, enak-enakan aja udah berhenti di pariyati. Masih mending sebenarnya kalau berhenti di pariyati. Ada yang pariyati enggak, udah berhenti aja dia. Gitu. Hah? Didorong-dorong nggak bisa-bisa juga, ya. Kenapa? Ya, jadi ini perumpamaan sebenarnya ini sangat bagus, reminder buat kita, hati-hati.
Kita pun juga seperti itu, ya. Kita sedang berada di pantai sebelah sini, ya. Di seberang ada lautan, sebenarnya rakitnya tersedia. Tapi kita malah bermain-main air, bermain-main banjir-banjir tadi itu. Ya, hati-hati. Ini reminder untuk kita semua. Nah, mari kita lanjutkan. Di dalam sutta ada kalimat setelah dia membuat rakit, orang tersebut berusaha dengan tangan dan kaki, kan? Ya. Jadi itu adalah sebutan untuk usaha awal. Jadi kita semua harus mengerahkan usaha awal untuk menyeberang. Ya, harus bertekad. Oke, saya Desember nanti ikut retret DBS. Ya. Tekad itu harus diucapkan. Itu namanya usaha awal, ya. Kerahkan dan harus ikut. Ya. Ini kemarin daftar ditolak, Bante. Maaf, kapasitas terbatas. Berarti Anda belum beruntung. Salah siapa? Salah siapa kalau Anda ditolak? Hah? Salah DBS atau salah karma? Nah, DBS nggak salah kan? Nah, jadi tadi ya, orang tersebut setelah mempunyai rakit, dia berusaha menyeberang dengan menggunakan usaha tangan dan kaki, menyeberang melampaui sang Brahmana yang setelah melampaui samudra, ya, sang Brahmana berdiri di atas tanah yang tinggi. Artinya Brahmana di sini adalah perumpamaan untuk seorang arahat berdiri di atas tanah yang tinggi di pantai seberang. Dia udah mencapai nibbana, ya. Jadi tadi usaha awal itu, usaha itu sebenarnya energi. Energi di sini energi fisik atau energi mental? Hah? Ya, kalau energi fisik gampang. Anda tinggal fitness terus, energinya meningkat. Wah, Desember saya mau ikut retret, Bante. Bagus, supaya energinya kuat, saya mulai hari ini setiap hari ke fitness, Bante. Bukan. Energinya bukan energi itu, bukan energi otot tapi energi mental, ya. Supaya apa? Tekad Anda tidak jatuh, semangat Anda tidak jatuh, ya, niat baik Anda tidak hancur, maka energi mental harus kuat. Karena di dalam Abhidhamma disebutkan perumpamaan energi atau wirya itu seperti tiang penyangga ini loh, kolom-kolom ini loh, ya. Karena ada kolom maka bangunan ini berdiri tegak. Betul. Kalau nggak ada kolom, bangunan ini nggak bisa berdiri tegak. Betul. Demikian pula dengan wirya. Kalau Anda tidak punya wirya, semua kehidupan spiritual Anda jatuh. Ya, guru saya mengatakan tidak ada yang tidak bisa dicapai merujuk kepada nibbana, pencapaian nibbana. Ya, kalau wirya kita kuat. Ya, jadi maju terus pantang mundur. Tapi bukan energi fisik, kembali lagi. Ini adalah energi mental, ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud tadi kan setelah dia naik perahu berjuang dengan menggunakan tangan dan kaki, ya, akhirnya dia menyeberang melampaui samudra sampai di pantai seberang, gitu ya. Setelah menyeberang dia pergi ke pantai seberang, berdiri di atas dataran yang tinggi. Ini adalah sebutan untuk arahat, ya. Ada catatan lain dari saya buat mereka yang tidak pernah naik ke perahu, meskipun mempunyai perahu, ya, maka dia tetap saja di pantai sebelah sini tanpa pernah berlayar sedikit pun. Artinya apa? Dia tetap menjadi seorang putujana yang belum tercerahkan, yang akan terus berputar-putar di dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Selanjutnya, demikian pula halnya ketika seseorang berharap untuk menyeberangi samudra kilesa dengan berpikir saya masih muda. Ketika sudah tua saya akan membuat rakit JMP8. Nah, ini Anda kok tahu ya? Ini padahal ditulis ribuan tahun yang lalu, Anda belum lahir kok tahu ya? Bahwa Anda ini akan begini. Bukan, karena memang inilah problem putujana. Ya, ayo Pariyati, entarlah masih muda. Kewihara itu kan untuk orang-orang tua.
ya, masih muda nikmati hidup ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati parinibbana. Enak ya. Muda kena banjir terus, mati parinibbana. Gimana bisa? Ya bisa lah ya. Jadi ini begini ada, saya kan masih muda, ntar aja deh bikin rakit JMP8-nya kalau udah tua. Maka seumur hidup selama masih muda dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan kaitannya dengan menghancurkan papanca. Papanca itu adalah perkembangbiakan yang membuat lingkaran yang membuat rangkaian kelahiran dan kematian memanjang. Kita ini masing-masing punya change, punya rangkaian kelahiran dan kematian. Kita sekarang udah lahir dan hidup, tapi sebelum lahir dan hidup ini ada mata rantainya. Kita pernah mati dulu, ya. Kemudian pernah hidup, mati hidup di masa lalu sampai sekarang. Kayak mata rantai begitu, bersambungan terus. Nah, papanca ini adalah yang membuat rantainya ini panjang. Artinya apa? Kita akan terus lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Apa itu papanca? Papanca adalah 3. Satu pikiran yang menganggap etang mama, ini milikku. Eso hamasmi, ini aku. Eso meata, ini diriku. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Atau cetasika loba mana didi. Ini kalau tidak berhasil kita reda, tidak berhasil kita hancurkan, maka mata rantai lingkaran kelahiran kematian ini akan makin memanjang. Hati-hati, samsara ini, lingkaran kelahiran dan kematian ini bisa jadi tanpa akhir. Anda jangan punya pandangan salah, tenang aja, ntar kan lama-lama masuk nibbana. Kalau khusus untuk nibbana, jurus saya lama-lama nggak berlaku. Saya kan pernah menyampaikan kan, jurus lama-lama kan. Aduh, kuliah kok nggak rampung-rampung, ya sabar. Ntar lama-lama pasti lulus, ya. Kok usaha nggak sukses-sukses ya, usahalah terus sabar. Ntar lama-lama kan sukses sendiri. Tapi khusus untuk nibbana tidak ada lama-lama. Sabar, lama-lama kan bisa bisa tanpa akhir, bisa berputar-putar terus. Ya, oleh karena itu kita harus tetapkan tekad sekarang. Mumpung gurunya masih banyak, teorinya masih tersedia, bisa diakses, saya harus bertekad. Makanya saya selalu mendorong umat itu untuk minimal dalam 1 tahun ikut 10 day retreat. Retreat 10 hari. Minimal 1 kali, semakin sering semakin bagus. Sebenarnya semakin panjang Anda ikut retreat semakin bagus. 10 hari itu syarat minimal. Kalau Anda bisa 10 minggu lebih bagus. 10 bulan lebih bagus lagi. 10 tahun pasti sotapana. 10 tahun, kalau enggak berarti padak parama. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai seperti yang di slide, entarlah saya masih muda, ya. Entar kalau sudah tua, kadang itu kalau sudah tua segala sesuatu itu sulit loh. Tubuh udah semakin lemah, pikiran semakin lemah, perhatian penuh semakin lemah, konsentrasi semakin lemah, semangat juga makin melemah. Jadi mumpung segalanya masih kuat, mari kita segera mulai ikut retret setahun minimal 1 kali, ya. Walaupun saya mengatakan begini, maaf kepada yang senior, ya, tetap semangat. Ya, Anda yang sudah berumur, ya, tetaplah semangat. Saya juga udah berumur kok, saya sama dengan Anda. Umur saya juga udah banyak. Ya, tetap semangat, mumpung ada waktu untuk berlatih meditasi, ikut latihan meditasi. Ya, jangan menyerah. Mencapai nibbana adalah efek, sebab. Sebab baru bisa terjadi efek atau akibat. Akibat baru bisa terjadi kalau ada sebab. Kalau Anda ingin mencapai nibbana, maka ciptakanlah sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Pariyati, mempelajari pariyati, kemudian berlatih dengan tekun, itu adalah sebabnya. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian dengan bertindak demikian, dia mencapai kebinasaan tanpa pernah mencapai usia tua. Nah, tadi menyambung yang tadi, orang yang masih muda, ya. Ayo
kita ke DBS kajian kitab suci yuk. Yuk, mumpung ada pelajaran kitab suci bagus sekali. Ntar lah, kan ada di YouTube. Ntar lah kalau udah tua, ini masih muda belajar kitab suci kayak mau mati aja. Mati tidak harus menunggu tua loh. Iya. Syarat untuk mati itu bukan usia tua, paham? Yang muda mati banyak juga, ya. Jadi lihat, dengan bertindak demikian dia mencapai kebinasaan tanpa pernah mencapai tua, artinya meninggal tanpa pernah mencapai usia tua. Ya. Atau walaupun dia mencapai usia tua, dia tidak akan mampu melakukannya. Ya. Jangan memegang pandangan salah, parami masa lalu saya kan baik, pasti nanti saya akan bisa sendiri gitu. Itu pandangan salah loh. Pandangan salah yang disebut pube kata hetu. Hetu itu sebab, kata itu segala sesuatu yang sudah dilakukan, pube itu sebelumnya. Bahwa segala sesuatu terjadi disebabkan oleh apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu pandangan salah. Ya, Anda ingat cerita yang tragis? Seorang anak dari Mahadana, laki-laki, anak orang terkaya di satu kota di zaman Buddha, hidup di zaman Buddha. Jadi ini cerita dari Buddha, disampaikan oleh Buddha kepada para biku, merujuk kepada cerita tentang seorang anak laki-laki, anak tunggal dari saudagar yang kaya raya di satu kota. Saya lupa, mungkin Sawati atau kota yang lainnya, yang pada usia muda dinikahkan oleh seorang gadis yang juga masih muda, yang juga anak tunggal dari keluarga yang kaya raya. Jadi dari sisi kanan dan kiri semuanya kaya raya, anak tunggal juga. Singkat cerita, setelah menikah tidak lama kemudian kedua orang tua dari dua sisi meninggal. Sehingga pasangan suami istri ini mewarisi harta kekayaan yang tidak ternilai, kaya raya. Dia lupa diri. Ya, dia berfoya-foya sampai di atas umur 60 dia bangkrut. Setelah bangkrut baru sadar, pengen retret. pengen jadi murid Buddha, ya. Apa yang dikatakan setelah dua laki-laki pasangan tadi ini, jadi setelah jatuh bangkrut, bahkan dia tragis jadi pengemis di usia yang di atas 60 tahun. Kemudian Buddha mengatakan, para biku, seandainya pasangan ini pada saat umur antara 20 sampai 30 mereka jadi biku dan bikuni, maka yang biku akan jadi mencapai tingkat kesucian arahat, yang bikuni akan mencapai tingkat kesucian anagami. Walaupun demikian, kalaupun tidak, umur 20 sampai 30 dia bersenang-senang dulu, dan dia baru masuk menjadi samana pada saat periode umur 30 sampai 40, maka yang biku akan jadi anagami, yang bikuni akan jadi sakadagami. Atau kalaupun tidak begitu, dia masih bersenang-senang dulu dan masuk menjadi samana umur 30 dan 40, maka yang biku itu jadi sakadagami, yang bikuni jadi Sotapanna. Atau kalau tidak begitu, dia masuk samana pada periode 10 periode berikutnya, 40 dan 50, maka yang biku bisa jadi Sotapanna, ya. Yang bikuni dia menjadi seorang yang virtuous, seorang yang bermoral, berakhlak, ya. Tetapi dia masuk pada saat umur 60. Gitu. Peluang itu sudah habis. Ya. Dia tidak akan bisa mencapai apa. Mereka tidak akan mencapai apa-apa. Itu kata-kata dari Buddha. Artinya apa? Sesungguhnya timbunan parami mereka itu sangat kuat. Tetapi karena dibuang-buang kesempatannya, baru mau berlatih di atas umur 60, maka tertutup pintu pencapaiannya. Dia tidak bisa. Seandainya dari muda dia berjuang, dia jadi Arya. Ya. Maka itu juga sama dengan kita. Ayo, mumpung kita ini harus segera kita usaha awal harus kita kerahkan, berjuang, belajar kitab suci, ya. Tanpa jangan putus asa, jangan patah semangat. Ya, tadi malam juga saya sampaikan begini. Ini mungkin baik juga saya sampaikan kepada Anda. Mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir, apa benar sih ajaran-ajaran yang disampaikan Bante Keminda ini ajaran Buddha? Kok kelihatannya tidak? Harusnya ajaran Buddha itu kan simpel, mudah dipahami. Ini kok kayaknya rumit ya. Ya toh? Ini pasti bukan ajaran Buddha.
Ada kan sebagian dari Anda ya yang seperti itu. Saya sampaikan, di dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai untuk memompa semangat kita. Kalau Anda berpikir demikian, semangat Anda hancur. Betul tidak? Keraguan-raguan Anda menghancurkan semangat Anda. Oleh karena itu Anda harus skillful untuk memotivasi diri Anda sendiri. Saya beri caranya. Begini. Ajaran yang saya sampaikan ini sudah diverifikasi oleh para guru di masa lalu sejak 2600 tahun, lebih dari 2500 tahun yang lalu. Paham? Setuju ya? Ajaran yang ada di eksis saat ini itu sudah ada sejak zaman Buddha. Berarti usianya sudah hampir 2600 tahun katakanlah. Ya, artinya sudah melalui proses 2600 tahun disetujui oleh para anggota sangga. Melalui konsili pertama disetujui, konsili kedua disetujui, konsili tiga disetujui, 4, 5 setujui. Disetujui terus kan oleh para anggota sangga. Kemudian Anda bisa memberikan angka kepada saya tidak? Selama 2600 tahun sampai hari ini atau 2500 tahun katakanlah sampai hari ini, berapa jumlah anggota sangga yang sudah pernah ada di muka bumi ini? Berapa? Katakanlah 100-200 juta? Ada ya? Ada, katakanlah ada. Oke, 200 juta. Berarti sejak 2500 tahun yang lalu sampai hari ini sudah ada 200 juta biku. Katakanlah ini hanya perumpamaan saja. Dan 200 juta biku itu ya sudah menyetujui ajaran ini. Ya. Kalau sekarang Anda berpikir ini emang ajaran Buddha, kayaknya bukan. Coba Anda renungkan, seandainya ini bukan ajaran Buddha, masa 200 juta biku tadi satu pun gak ada yang tahu? Malah Anda orang Jakarta yang tahu? Hah? Lu masuk akal tidak sih? Ya. Jadi kalau sekarang Anda berpikir ini kayaknya yang ini bukan ajaran Buddha, congratulations, Anda brilliant. Karena 200 juta biku nggak ada yang tahu, baru Anda satu-satunya yang bisa menunjukkan ke dunia ini bahwa ini bukan ajaran Buddha. Ya, makanya sikap yang seperti itu sia-sia saja, ya. Tidak ada waktu untuk menelusuri ini. Kita punya sada saja terhadap ajaran Buddha yang sudah distempel oleh para anggota sangga sejak 2500 tahun yang lalu. Hidup ini sangat singkat. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk perkembangan spiritual kita. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, di kata-kata di kitab komentar ada disampaikan begini. Disarankan kita untuk membaca Sutta Baddeka-Rata Sutta. Baddeka-Rata Sutta. Di sana dijelaskan tentang rakit jalan mulia berunsur 8 yang harus dibuat secepatnya. Jangan tunggu waktu. Baddeka-Ratta. Ratta ya, Baddeka-Rata ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Dan seperti halnya seseorang yang membuat sebuah rakit, hendaknya memiliki kelengkapan tangan dan kaki. Oleh karena seorang dengan kaki yang lumpuh dan pincang tidak mampu berdiri kukuh tegak, tidak mampu untuk mengambil rumput, daun, ranting untuk membuat rakit dan lain-lain gitu. Demikian juga halnya dengan seorang yang membuat sebuah rakit jalan Arya. Ini perumpamaannya yaitu jalan Arya berunsur 8 ya. Hendaknya memiliki tangan kaki yang sehat tadi, fisik yang sehat itu artinya apa? Sila sebagai kakinya dan sada sebagai tangan. Lihat, tadi saya barusan bercerita tentang bagaimana menghancurkan Anda yang tidak punya sada kan, atau membangkitkan sada kan. Jadi bagaimana cara membangkitkan sada? Kalau Anda kehilangan sada terhadap ajaran ini tadi, gimana tadi? Mosok 200 juta nggak ada yang tahu, baru saya yang tahu. Hah? Saya orang Jakarta. Orang mana nih? Anda orang mana? Taman Palem katakanlah. Wah, hebat loh, orang Taman Palem itu dia bisa menemukan loh celah di dalam Tripitaka dan kitab komentar loh. Ini bukan ajaran Buddha. Congratulations.
Lihat sila sebagai kaki, sada sebagai tangan. Oleh karena seorang yang tidak berakhlak ya dan tidak memiliki keyakinan tidak mampu untuk membuat atau praktek rakit jalan Arya atau jalan mulia. Seorang yang tidak memiliki sada tidak kukuh di dalam sasana. Lihat. Anda masih ingat perumpamaan yang saya berikan tentang sada, yaitu mirip seperti tangan? Ya, seorang yang punya tangan dia bisa mengerjakan apapun. Kalau dia tidak punya tangan, dia tidak bisa mengerjakan apapun juga. Sada juga diumpamakan sebagai batu mulia yang bisa mengendapkan kotoran. Jadi raja di zaman dulu, kalau bepergian dari satu kota ke kota yang lain naik kereta, kalau kehausan dia akan mencari sungai. Singkat cerita dia ketemu sungai yang kotor, yang warnanya coklat. Nggak apa-apa, ambil aja airnya di dalam gelas, kemudian batu mulia tadi dimasukkan. Begitu dimasukkan semua kotorannya mengendap, tinggal air beningnya, kemudian disaring lagi dan bersih. Sada seperti itu. Ini perumpamaan bahwa kalau Anda punya sada, hati Anda bersih. Semua kotoran batin akan mengendap. Maka bagus sekali untuk mempunyai sada atau keyakinan terhadap ajaran Buddha. Dan seperti halnya seorang yang lemah tersiksa oleh penyakit, walaupun memiliki tangan dan kaki lengkap, tidak mampu untuk membuat sebuah rakit. Hanya seorang yang memiliki tenaga dan kekuatan yang mampu membuatnya. Ya. Kemudian demikianlah, seorang yang malas, yang tidak aktif, walaupun berakhlak dan memiliki sada, tidak mampu untuk membuat jalan sebagai rakit ini. Hanya seorang yang berjuang sepenuh hati akan mampu melakukannya. Ini yang hendaknya dikembangkan dengan usaha yang sepenuh hati oleh seseorang yang berharap membuat jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi mari kita semua berjuang untuk membuat rakit, yaitu jalan mulia berunsur 8. Ya. Tadi di awal saya sampaikan, bahkan tadi malam juga saya sampaikan, mirip-mirip dengan yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa saya mempunyai tekad yang kuat, tentu dengan dukungan Anda dan DBS, untuk menerjemahkan kitab komentar dan kitab subkomentar. Dan ini pelajaran udah habis nih, ini tambahan terakhir dari saya. Bahwa kitab komentar dan kitab subkomentar harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Karena keyakinan saya kalau kitab komentar dan subkomentar ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka satu, agama akan kokoh. Kenapa agama kokoh? Karena semua orang sudah bisa mengakses ajaran di Tripitaka, kitab komentar dan subkomentar. Saat ini kan nggak banyak yang bisa mengakses, makanya agama nggak kokoh. Maksudnya agama nggak kokoh bagaimana, Bante? Banyak orang yang tadinya umat Buddha sekarang keluar, nggak jadi umat Buddha, satu. Banyak yang tadinya pakai jubah kemudian keluar lagi, lepas jubah, nggak kokoh kan? 3, banyak terjadinya perdebatan. Kalau ada di antara Anda di sini yang suka berdebat-debat tentang dhamma, coba Anda renungkan, kenapa Anda berdebat tentang dhamma? Coba kita renungkan bersama-sama. Kenapa terjadi perdebatan tentang dhamma? Tadi malam salah satu murid Abhidhamma bisa menjawab dengan tepat. Perdebatan terjadi karena masing-masing berpijak pada pikirannya sendiri-sendiri. Betul? Maka terjadi perdebatan. Tapi bayangkan, kalau kitab komentar dan subkomentar sudah diterjemahkan, ada perdebatan enggak? Enggak ada. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya sebagai seorang biku sejak di Myanmar sampai hari ini. Saya tidak pernah berdebat. Kalau bertemu dengan kawan-kawan saya biku-biku yang lain tidak pernah ada perdebatan. Yang ada hanyalah satu diskusi, Bante, misalkan dengan Bante Wisuda. Bante Wisuda, bukannya ini harusnya menerjemahkannya begini ya? Kok itu diterjemahkan begitu ya? Nah, nanti Bante Wisuda misalkan ada 2 kemungkinan, enggak kok Bante, itu sudah benar kok, yang Bante Keminda ini mungkin kurang tepat grammarnya atau apa-apa gitu, atau sebaliknya gitu. Artinya diskusi atau katakanlah itu dianggap sebagai perdebatan, itu hanya akan terjadi, hanya mencakup tentang cara menerjemahkan bahasa Palinya, ya, tidak bermain dengan pikirannya sendiri-sendiri. Nah sekarang kan kita kalau nggak punya acuan yang sama itu kan Anda masing-masing punya pikiran Anda sendiri. Katakanlah ini contoh sederhananya. Yang satu bilang,
Pancasila Buddhis itu kan ada 5 sila kan. Yang satunya menjawab, mana Pancasila itu 8. Karena ya karena pikirannya sendiri-sendiri, nggak ada satu pijakan yang sama gitu. Akhirnya berdebat 8 atau 5, 8 atau 5 gitu. Nggak ada rujukannya. Tapi kalau semua ini sudah diterjemahkan ada rujukannya. Makanya saya kalau dengan Bante-Bante teman-teman saya dulu itu kalau diskusi, kawan-kawan saya itu di Myanmar itu udah kayak kamus berjalan. Kalau kita sedang berdiskusi sesuatu nanti Bante Am nyebut, ini loh kalimatnya begini, dia nyebut sutanya, kemudian kita langsung cek sut, oh iya benar. Mereka itu udah kayak kamus berjalan. Jadi sehat, tidak berdebat. Makanya itu kembali lagi, kitab komentar dan subkomentar harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya agama kokoh, tidak terjadi perdebatan-perdebatan. Kedua juga begitu kitab komentar dan subkomentar sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya semuanya terakses oleh Anda semua, maka Anda sudah bisa memahami Dharma dengan benar. Dengan demikian Anda akan bisa melakukan kebajikan dengan semakin benar lagi. Kebajikan yang semakin benar akan memberikan buah yang semakin besar. Saya agak tersentak pada suatu hari kunjungan Bante Wisuda yang terakhir kemarin itu. Agak tersentaknya begini, dalam hati gitu. Meskipun saya mengerti apa yang dia sampaikan dalam bahasa lain, tapi ungkapan dia itu sangat brilian menurut saya begini. Jadi waktu bercerita tentang kondisi umat-umat Buddha yang hanya katakanlah karena tidak paham ajaran Buddha dengan benar, mereka hanya berpikir bahwa ajaran Buddha itu hanyalah mungkin maaf nih ya, membaca parita atau pai-pai atau apapun gitu ya, mereka melakukannya dengan sada yang kuat gitu. Nah, ditanya sama Bante Wisuda, nah kalau pas baca parita itu mereka paham artinya enggak? Nah sekarang saya tanya, Anda kalau baca itu paham artinya enggak? Hah? Saya jawab, saya pikir rata-rata tidak paham Bante. Oh kasihan ya. Berarti kebajikan yang mereka lakukan adalah kebajikan 2 akar. Kebajikan yang tidak disertai dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Harusnya kebajikan itu 3 akar, disertai dengan 3 akar, yaitu aloba tanpa keserakahan, dosa tanpa kebencian, dan moha tanpa delusi. Artinya pengetahuan di sini, ada kebijaksanaan di sini. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu tapi Anda sendiri nggak paham, maka kebajikan Anda itu tidak disertai dengan pengetahuan. Itu adalah kebajikan yang hanya disertai dengan 2 akar saja. Kebajikan yang disertai dengan 2 akar ini buahnya kecil. Kalau mangga gitu baru mau berbuah, kecil sekali, udah jatuh, Anda mau ambil, dimakan nggak bisa juga. Ya, nah makanya kembali lagi, kitab itu harus diterjemahkan dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi ya. Sebagai guru saya berterima kasih karena dengan adanya DBS ini akhirnya memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja untuk itu ya, meskipun saya juga tahu bahwa pekerjaan ini untuk bisa selesai, saya katakan ya, untuk bisa selesai menerjemahkan semua kitab komentar, subkomentar dan sub-subkomentar 1000 tahun belum tentu selesai. Wah. Ya. Kenapa saya memakai angka 1000 tahun? Standar saya Myanmar. Myanmar hari ini sudah menerjemahkan semua kitab-kitab tadi ke dalam bahasa Myanmar. Sudah diterjemahkan. Jadi intinya di Myanmar itu kayak Anda udah terima buku kompilasi ceramah Sutanta saya tentang Sutta. Itu kan membahas Sutta sesuai kitab komentar dan subkomentar. Tapi kan baru 4 Sutta. Padahal Sutta di Tripitaka ribuan. Itu baru Sutta Pitakanya, belum Abhidhamma Pitakanya. Belum Vinaya Pitakanya. Ya, banyak sekali. Nah, Myanmar saat ini sudah punya itu bahasa lokal. Tapi mereka melakukan ini prosesnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Anda bayangkan saja. Kalau angka 1000 itu tidak masuk akal, coba Anda bayangkan. Hari ini aja kita belum memulainya loh. Jadi kalau kita katakan baru 1000 tahun kemudian nanti ya, akan ada kitab-kitab seperti itu, tidak berlebihan.
Oleh karena itulah memandang pentingnya ini saya bertekad untuk sedikit-sedikit memulai pekerjaan itu ya, dengan harapan nanti ada tim besar yang bekerja juga untuk itu, dan akhirnya di Indonesia agama kita menjadi kokoh karena kitab-kitab itu sudah diterjemahkan, dan dengan demikian maka kebajikan yang Anda lakukan bisa berbuah besar. Harapan saya semoga Anda semua bisa mencapai magga, pala dan nibbana secepatnya. Namo Buddhaya Bante, saya Rustandi. Saya mau menanyakan yang pertama itu Bante, mengenai Pabaja Upasampada jadi biku. Yang jadi masalah gini Bante, ada di tempat lain itu kita harus, peserta itu harus juga bersedia untuk melepas hanya 2 minggu. Untuk Upasampada. Melepas apa? 2 minggu. Oh, hanya 2 minggu saja? Ya, hanya dikarenakan sarananya tidak mencukupi. Jadi hanya boleh 2. 2 Jadi minggu. kalau seandainya mau lebih, itu nggak bisa. Jadi dibuat 2 pilihan. Kalau seandainya pengen lebih, ya nggak usah ikut. Tapi kalau mau ikut, hanya boleh 2 minggu. Nah itu kemudian saya daftar, saya ikut. Walaupun saya pengen lebih dari 2 minggu. Nah karena itu salah satu persyaratannya harus disertai dengan keluarga. Keluarga harus, soalnya dari sangga nggak mungkin menyuruh untuk lepas jubah. Jadi nanti mungkin keluarga. Itu saya pikir gini, daripada enggak, walaupun begitu mendingan saya coba juga. Gitu Bante. Itu pandangan saya. Nanti minta tolong Bante untuk dijabarkan. Maksudnya apa yang Anda perlu saya jelaskan, yang mana? Apa kan tadi Bante sudah bilang kalau kita lepas jubah itu salah satunya kan faktornya. Yang lain itu Bante. Walaupun kita sebenarnya, saya mungkin faktornya bukan dari saya, dari luar. Ya kalau itu ceritanya berbeda. Saya tidak merujuk kepada itu kan. Itu karena peraturan kan. Ya, peraturan yang mengharuskan Anda lepas jubah. Maksud saya kalau tidak ada peraturan yang mengharuskan lepas jubah, yang biku yang tadinya sudah bertahun-tahun kemudian, itu tidak merujuk kepada kasus Anda. Iya Bante. Itu aja Bante. Jadi ada kasih. yang masih pengen saya jelaskan lagi atau apa? Kenapa Bante? Masih ada lagi yang perlu saya jelaskan atau bagaimana? Enggak, cukup Bante. Cukup ya. Oh ya, tidak, Bante. Tidak. Anda selamat, aman. Ya, Bante. Namo Buddhaya Bante. Saya ingin menanyakan apa perbedaan antara kilesa dan asawa. Ya itu aja Bante. Iya, semuanya itu kilesa. Ya, kilesa itu nama umumnya. Ibaratnya nama apa? Manusia, ini manusia. Tapi setiap manusia ada namanya beda-beda kan? Ya. Jadi kilesa ini nama umumnya, tapi kilesa secara khusus dia mempunyai nama khusus. Ya. Asawa itu, arti dari asawa itu adalah sebenarnya awalnya itu merujuk kepada minuman beralkohol kalau di zaman India dulu, yang sudah kayak diragi itu, tape kalau di zaman India gitu ya, orang kita kan tape. Artinya sesuatu yang sudah difermentasikan sejak lama, itu arti dari asawa. Satu arti dari asawa, ada 2 arti sih. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah difermentasi sejak lama, sudah ini kan apa ya istilahnya ya, fermentasi tahu ya, untuk dijadikan ketela itu kalau difermentasi akhirnya jadi lembek, jadi tape dan seterusnya, beralkohol kan, memabukkan kan. Nah, kilesa yang sudah difermentasi sejak lama dan memabukkan, ya, itu disebut asawa. Ya, arti kedua dari asawa adalah sesuatu yang memancar keluar dari batin, memancar keluar. Sebenarnya kalau arti yang kedua ini diberi perumpamaan seperti nanah
kalau dia itu dipencet, maaf ya, memang kitabnya jorok ininya menceritakannya. Kalau Anda merasa kok jorok ya memang begitu di kitabnya gitu. Jadi nanah itu kalau dipencet, kotorannya itu tadi, nanahnya itu memuncrat ke atas kan, ya. Nah, memang di kitabnya juga diceritakan seperti itu. Asawa itu mirip seperti itu, sesuatu yang muncrat keluar, memancar keluar dari hati kita, memancar keluar. Bahkan disebutkan memancar keluar sampai kemana? Kalau secara teknis nih ya, asawa itu mampu memancar keluar sampai ke gotrabu. Gotrabu ini sangat teknis, yaitu periode di mana seseorang sedang berada di dalam satu tahapan di mana satu momen kesadaran lagi dia jadi Arya. Gitu ya. Atau asawa ini mampu memancar keluar bahkan sampai ke alam eksistensi yang tertinggi, alam arupa yang keempat. Jadi artinya sampai di detik terakhir sebelum menjadi Arya itu asawa masih mempengaruhi. Atau bahkan seseorang yang sudah lahir di alam arupa bumi yang paling tinggi pun dari 31 alam kehidupan, itu pun masih juga terpengaruh oleh asawa gitu ya. Nah, asawa ini hanya ada 4. Kalau kilesa ada 10. Yang disebut asawa ini hanyalah kama sawa, bawa sawa, tita sawa, awija sawa. Artinya saya biasanya menerjemahkan asawa sebagai noda batin. Ya. Kama sawa itu noda batin kenikmatan sensual atau kenikmatan indriawi. Jadi nafsu-nafsu kita untuk menikmati objek-objek panca indera itu asawa. Pada saat dia muncul dia kayak memuncrat keluar gitu. Mengalir keluar. Yang kedua adalah bawa sawa, noda-noda batin tentang eksistensi, ingin terlahir di alam ini, di alam rupa dan arupa Brahma katakanlah, ya, keinginan untuk terlahir di alam-alam atas. Kemudian dita sawa, yaitu asawa atau noda batin yang berupa pandangan salah. Pandangan salah kita itu asawa, memabukkan, semuanya ini memabukkan, gitu. Anda bayangkan mereka yang sudah memegang pandangan salah kan nggak mau dirubah lagi. Enggak, enak ini ya. Kayak orang mabuk gitu kan. Nggak mau diingatkan itu berbahaya loh, enggak, enak kok gitu. Ya. Kemudian yang keempat awija sawa, yaitu noda batin tentang atau noda batin yang disebut sebagai ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. Kita bahkan nggak mau tahu malah. Karena saking mabuknya, nggak mau tahu lah gitu. 4 kebenaran mulia itu apa gitu, ya. Kalaupun mau tahu hanya sebatas teori saja cukup, tapi nggak mau berlatih lebih lanjut untuk melihat merealisasinya. Nah, jadi itulah asawa, hanya ada 4 itu yang sesungguhnya dari faktor-faktor realitas hakikinya itu hanya ada 3 kan, loba, keserakahan, titik, pandangan salah, dan juga moha atau delusi gitu, ya. Tapi kalau kilesa ada 10. Jadi semuanya secara umum itu adalah kilesa, tapi secara khusus adalah dia punya nama-nama sendiri. Sama nanti ada yang namanya anusaya kilesa, ya. Anusaya kilesa yang masih tidur gitu, dan lain-lain sebagainya. Ada yang disebut oga tadi, banjir. Itu juga kilesa sebenarnya, tapi dia mempunyai nama banjir. Begitu? Ya, oke. Seorang arahat disebut kinasawo. Kinasawo itu adalah, kalau bahasa Palinya itu dia itu compound kina plus asawa. Atau grammarnya itu disebut bahubihi, itu bahubihi samasa, compound bahubihi. Kinasawa, kina plus asawa artinya seseorang yang asawanya telah hancur, telah dihancurkan. Itu seorang arahat. Jadi kalau Anda nanti telah menghancurkan semua kilesa, asawa, Anda disebut seorang kinasawa. Loh, kok bisa Bante menghancurkan asawa kok sama dengan menghancurkan semua kilesa? Ya karena di situ kan ada loba dan ada mohanya kan. Akar dari semua kilesa ini kan awija dan tanha. Awija itu moha, tanha itu loba. Nah, udah diwakili oleh kama sawa, bawa sawa, dan awija sawa. Jadi begitu asawa hancur, itu artinya berbarengan kilesa yang lain juga hancur.
Makanya dia kadang sangat penting kalau di suta. Julukan seorang arahat tadi kina sawo, kina sawa, kina plus asawa. Kina itu telah dihancurkan, asawa itu noda batin. Jadi seorang arahat adalah seorang yang noda batinnya telah dihancurkan. Gitu ya. Oke.